Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah kalau kabar Anda baik. Kakaknya sudah sarapan? Alhamdulillah, saya sudah sarapan tadi. Oh, alhamdulillah ya. Kalau begitu kita sudah bisa memulai konseling hari ini ya. Sebelum memulai konseling hari ini, kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Siapa nama kakak? Baik. Nama saya Inashita. Saya berumur 19 tahun. Saya sekarang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, dan saya berasal dari Jakarta. Baik, perkenalkan juga nama saya Keisha Candini. Saya seorang konselor dari suatu universitas. Di sini saya akan membantu kakak mengatasi masalah yang kakak alami saat ini. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, saya akan sedikit menjelaskan proses konseling yang akan dilakukan. Di dalam proses konseling, ada yang dikenal sebagai asas. Asas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan tersebut ada karena agar klien bisa terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan. Dan dalam asas tertutup juga, kakak tidak perlu khawatir. Jadi dalam kakak menceritakan apapun masalah kakak nanti, akan terjamin kerahasiaannya. Karena itu salah satu dari prinsip konseling. Oke kak? Baik. Proses konseling hari ini kita mulai, tapi sebelumnya kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sekarang kakak boleh menceritakan apa yang kakak pikirkan dan kakak rasakan, dan apa yang membuat kakak merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Baik, terima kasih. Selama ini jujur saja saya agak galau, kadang stres. Saya sulit banget mengikuti perkuliahan online ini. Apa yang menyebabkan kakak merasa sulit tersebut? Apakah ada beberapa faktor? Mungkin kondisi keluarga saya yang juga kurang kondusif. Lebih konkretnya lagi apa kak? Seperti kondisi kebisingan, baik karena suara orang atau suara TV. Jadi karena selain itu ada lagi? Masih ada. Penyebab lainnya seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang perkuliahan online saya, yang membuat saya jadi males-malesan untuk kuliah. Jelasnya bagaimana lagi? Apakah ada masalah di faktor lain? Di rumah saya itu cuma ada 2 laptop. Kedua laptop tersebut tuh sering dipakai banget sama kakak dan adik saya, sehingga saya tidak punya waktu untuk memakai laptop itu, terutama pada saat kegiatan perkuliahan. Nah, karena saya saat kuliah itu berbarengan juga dengan adik dan kakak saya. Adik saya sekolah dari memakai laptop, dan kakak saya juga bekerja menggunakan laptop. Karena kakak saya itu masih WFH, work from home. Jadi ya, gitu. Lalu apa ada lagi?
iya, masalah jaringan ketika perkuliahan online itu juga membuat saya mengalami kesulitan, Kak. Jaringan yang sering sekali putus-putus itu membuat saya jadi ketinggalan materi yang sedang dibahas oleh dosen. Lalu apakah ada faktor lain lagi? Sepertinya tidak ada, Kak. Cukup itu saja. Baik. Berarti kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya akan memberikan solusi yang bisa membantu kakak ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk masalah yang pertama, kondisi keluarga yang kurang kondusif. Apakah kakak sudah mencoba berbicara dengan keluarga kakak bahwa misalnya saya sedang kuliah, apa bisa untuk lebih tenang dulu atau tidak, seperti itu? Tidak? Oh, saya sih belum sempat berbicara sih, Kak. Berarti belum ada diskusi-diskusi gitu ya sama keluarganya? Iya, belum ada komunikasi. Berarti kalau misalnya begitu, ada baiknya kakak berdiskusi dulu dengan keluarga. Jadi kakak bilang mengenai kondisi lingkungan yang kurang kondusif itu, kakak meminta pengertian agar keluarga bisa lebih tenang selama kakak menjalani perkuliahan, agar perkuliahan kakak tidak terganggu juga kan. Jadi menurut saya kakak harus berbicara langsung kepada keluarga juga agar keluarga kakak tahu bahwa kakak membutuhkan suasana belajar yang hening. Jadi kakak tidak bisa belajar dengan baik kan kalau misalnya suasananya terlalu bising kan? Iya, betul, Kak. Iya, maka dari itu kalau misalnya keluarga kakak sedang menyetel TV atau sedang melakukan aktivitas yang lain, kakak bisa ngomong ke keluarga kakak bahwa saya membutuhkan waktu tenang untuk saya melakukan perkuliahan online agar saya belajarnya bisa nyaman. Menurut saya seperti itu. Lalu penyebab lainnya kurangnya fasilitas untuk menunjang perkuliahan online ya kak, yang dimana membuat kakak menjadi malas untuk kuliah. Menurut saya, apakah kakaknya kakak atau adik kakak selalu menggunakan laptop di saat kakak ingin menggunakan? Tidak juga sih sebenarnya. Memang terkadang seperti itu. Oh, jadi kakak tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan laptop tersebut ya? Iya, benar. Kalau begitu, kakak ada prasarana lain selain laptop? Mungkin saya bisa pakai HP saya kali ya, tapi gimana Kak menurut Kakak baiknya? Kalau menurut saya sih menggunakan HP juga bisa ya kak, karena media itu kan tidak hanya laptop atau mungkin komputer. Kakak mungkin tidak punya ya kak komputer? Iya, tidak punya di rumah. Oke. Berarti salah satu media yang bisa kakak gunakan cuma handphone kan? Iya, betul Kak. Iya, berarti menurut saya karena kakak cuma bisa menggunakan handphone, kakak harus bisa membagi waktu kakak, kayak misalnya handphone kakak tidak kuat untuk digunakan perkuliahan. Jadi selama perkuliahan berlangsung, kakak bisa menggunakan handphone kakak, dan setelah perkuliahan berlangsung, kakak bisa mengistirahatkan handphone kakak biar handphone kakak bisa digunakan besoknya lagi dan seterusnya untuk perkuliahan selanjutnya, agar kakak terus berkuliah walaupun hanya menggunakan media handphone.
menurut saya seperti itu. Karena jadwal yang bentrok kan juga susah ya Kak, kita tidak bisa kita tidak bisa membuat adik atau kakaknya kakak meminjamkan laptopnya ke kakak. Mungkin dia sedang menggunakan laptop tersebut, sedang butuh. Jadi menurut saya kakak bisa tetap menggunakan media handphone atau mungkin ada media lain kan seperti buku catatan. Jadi misalnya handphone kakak ruangannya tidak cukup atau sudah kepenuhan memori, kakak bisa menggunakan buku tulis. Jadi setiap jam perkuliahan misalnya handphone kakak misalnya sudah panas nih dan tidak bisa untuk digunakan lagi, untuk digunakan saat perkuliahan lagi, kakak jadi bisa membuka buku kakak, isi catatan-catatan perkuliahan kakak. Jadi tidak hanya menggunakan media handphone, kakak juga bisa menggunakan media selain handphone, media buku gitu. Ya, menurut saya seperti itu ya kak. Mana lagi ya? Masalah yang lain itu ketika perkuliahan online Ini Kak, kesulitan jaringan saya. kesulitan jaringan. Kakak tinggalnya lumayan di tempat tertutup gitu ya? Iya Kak, bahkan lebih parahnya tuh di saat hujan, benar-benar jelek sekali jaringannya. Jadi kalau misalnya hujan langsung jaringan terputus dan kakak tidak bisa kuliah gitu ya? Iya, betul sekali Kak. Kalau menurut saya dari jaringan tersebut solusinya ya kakak mengganti provider sinyalnya atau kakak misalnya menggunakan wifi di rumah. Iya sih, dan kadang kalau misalkan hujan tuh wifi-nya suka jelek Kak, suka mati sendiri. Berarti memang benar-benar sinyalnya terputus ya, tidak ada tidak ada kondisi untuk membantu ya karena kendala sinyal Iya, itu. betul sekali. Ya berarti seperti yang saya sarankan selanjutnya, kakak bisa menggunakan buku catatan kakak. Jadi misalnya kakak kan pasti punya teman ya, misalnya saat perkuliahan sinyal kakak terputus, kakak nanti bisa meminta materi pada teman kakak, lalu kakak mencatat materi pada perkuliahan kali itu. Seperti itu mungkin, karena kalau sudah jaringan terputus karena mungkin lingkungan rumah kakak yang tertutup kali ya, jadi mungkin lingkungan rumah kakak yang membuat kondisi jaringan menjadi sulit. Iya. Baik kayak gitu ya. Lalu apakah ada masalah yang lain lagi seperti saat perkuliahan kesulitan yang alami seperti apa? Saya kesulitan memahami materi terkadang Kak. Saya kan baru semester 1, mungkin masih menyesuaikan atau gimana, saya tidak tahu juga. Solusinya gimana menurut Kakak supaya saya bisa lebih serius untuk mengikuti perkuliahan online ini dan tidak bermalas-malasan gitu Kak? Iya, menurut saya karena kakak mungkin membutuhkan suasana yang tenang ya, karena selama ini seperti yang saya bilang tadi kembali bahwa karena kakak membutuhkan suasana yang tenang dalam pembelajaran, kakak akhirnya tidak malas-malasan dalam pembelajaran, kakak tidak mood dalam belajar karena menurut kakak tidak bisa berkonsentrasi kan dalam belajar, jadi kakak kayak seperti mungkin menunda, jadi kayak menggampangkan ya. Jadi menurut saya seharusnya tidak seperti itu. Seperti yang saya sarankan tadi, kakak bisa menggunakan buku catatan karena tidak hanya menggunakan media handphone,
menggunakan buku catatan itu kan kakak juga nanti bisa gunakan seterusnya. Kakak bisa membaca ulang kembali materi-materi yang sudah kakak catat pada sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya dengan menggunakan buku catatan tersebut adalah pilihan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Kak atas solusi-solusinya. Mungkin bisa saya coba nanti dan semoga bisa membantu permasalahan. Baik. Setelah melakukan proses konseling hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kakak sekarang? Apakah sudah jauh lebih baik? Atau masih adakah perasaan yang mengganjal atau kakak ingin menceritakan kembali? Alhamdulillah, perasaan saya sudah lega karena sudah menemukan jalan keluar atas permasalahan yang saya alami. Dan saya berharap setelah ini saya bisa lebih rajin kuliah lagi dan bisa bersemangat untuk kuliah online, serta saya dapat meningkatkan prestasi belajar saya. Baik. Alhamdulillah kalau seperti itu, saya juga ikut senang. Semoga apa yang saya berikan tadi, saran-saran yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kakak ke depannya. Semangat terus ya kak, karena kalau misalnya kakak tidak semangat dalam perkuliahan nanti, kakak akan ketinggalan pembelajaran, apalagi kan kakak masih semester 1 ya, itu kan masih awal-awal perkuliahan. Jadi menurut saya kakak harus lebih semangat lagi. Kakak mencari mungkin pergi keluar, mencari mood agar kakak bisa semangat untuk mengikuti perkuliahan lagi. Jadi jangan dibawa stres begitu ya kak. Lalu ada lagi yang ingin kakak sampaikan atau tanyakan mungkin? Mungkin sudah cukup kali ya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan sedikit memberikan motivasi kepada kakak. Seperti yang saya bilang tadi, terus semangat, walaupun di keadaan di rumah kakak mungkin tidak memungkinkan, tapi kakak bisa menjalankan sesuai dengan saran-saran yang saya bicarakan tadi. Karena mungkin dengan saran-saran yang saya berikan tadi dapat membantu kakak agar kakak bisa berkuliah dengan lebih baik lagi. Agar nanti ke depannya juga, karena kan masih jauh juga ya kak, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih jauh jalannya untuk kakak lulus dalam perkuliahan kan. Jadi menurut saya memang harus kakak dalam diri kakak menanamkan motivasi kalau misalnya kakak ingin lulus dengan nilai perkuliahan yang bagus, terus kakak ingin lulus dengan nilai yang memuaskan, agar nanti kakak pun kalau misalnya nilai kakak bagus kan, yang terpuaskan hatinya kan pasti kakak juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti setelah kakak menceritakan yang kakak ceritakan di prosesi konseling kali ini, kakak bisa terapkan langsung seperti yang kakak bilang tadi, agar perjalanan yang dari prosesi konseling hari ini tidak sia-sia begitu saja. Baik ya, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya tutup prosesi konseling hari ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih. Semoga dari solusi yang saya berikan tadi bisa membantu kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Keisha atas penjelasan dan solusinya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk saya juga. Dan saya akan mencoba untuk bersemangat kuliah. Terima kasih Kak Keisha untuk motivasinya. Sangat terbantu untuk saya lebih semangat, teman-teman dan saya menjadi
punya motivasi untuk terus bisa berjuang dalam perkuliahan online ini dalam keadaan yang seperti ini. Terima kasih Kak Tisha sekali lagi atas waktu dan solusi. Baik, terima kasih ya Kakak Vicky. Saya tutup ya. Oke, baik Kak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.